pandang wajah-Mu dan berseru. Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab mencatat sedemikian banyak tentang satu sifat manusia, yaitu bebal. Bahkan di dalam kitab Amsal ada begitu banyak pembahasan tentang kebebalan hati manusia. Saya pilih 2 di antaranya, dan ini menjadi dasar saya juga untuk mulai membuat sebuah perbedaan perlakuan dengan orang-orang yang bebal. Amsal 23 ayat 9 berkata, "Jangan berbicara di telinga orang bebal, sebab ia akan meremehkan kata-katamu yang bijak." Tidak ada orang yang suka diremehkan, dan orang bebal suka meremehkan. Yang kedua, Amsal 26 ayat 4, dia berkata, "Jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan engkau sendiri menjadi sama dengan dia." Berbicara dengan orang bebal sering sekali justru membuat kita pun seperti orang yang bebal. Nah, ini bahaya sekali. Bahkan kitab Amsal mencatat lebih bagus kita berhadapan dengan singa daripada berhadapan dengan orang bebal. Lebih bagus berteman dengan orang yang miskin daripada dengan orang bebal. Dan banyak lagi sebuah peringatan yang sangat keras tentang bagaimana cara kita memperlakukan orang bebal. Ada sebuah kisah di Alkitab dalam Yeremia pasal yang ke-22. Dari kisah ini kita akan tahu paling tidak ada 3 hal kerugian besar orang bebal. Ayat 21. "Aku telah berbicara kepadamu selagi engkau sentosa, tetapi engkau berkata, aku tidak mau mendengarkan. Itulah tingkah langkahmu dari sejak masa mudamu, sebab engkau tidak mau mendengarkan suaraku," kata Tuhan. Ada kecenderungan orang yang sedang sentosa, dia tidak suka dinasehati. Ada kecenderungan orang yang sedang hubungan suami istrinya baik-baik saja, dia lupa bahwa besok lusa bisa menjadi masalah. Tetapi ketika dia melihat baik-baik saja, dia seolah-olah merasa tidak butuh diajar, dimuridkan, entah itu di Love Lead atau di Pria Raja Wali. Tapi kita sudah tahu endingnya, akan tiba waktunya bermasalah dan dia akan mencari-cari. Ada orang yang sedang jaya-jayanya, usahanya berjalan baik, pekerjaannya baik, seolah-olah dia lupa bahwa hidup ini selalu datang silih berganti keadaan di dalam kehidupan kita, berdinamika sedemikian cepat. Hari ini kita punya segalanya, besok kita bisa kehilangan semuanya. Hari ini kita masih punya usaha, besok kita bisa bangkrut. Hari ini kita masih punya pekerjaan, besok kita di PHK. Tidak ada yang tahu. Nah, ini sering sekali menjadi penghambat dan pemicu kita untuk menjadikan kita orang bebal. Penghambat kita untuk mendapatkan rela menerima pengajaran, pemuritan, masukan-masukan. Apa kata Tuhan? Untuk orang yang bebal seperti ini, ada 3 kerugian besarnya. Yang pertama dikatakan di sini, bahwa ayat 22, "Semua orang yang menggembalakan kamu akan dihalau angin ribut, dan para kekasihmu akan diangkat tertawan." Semua orang yang menggembalakan kamu akan dihalau, dijauhkan Tuhan. Kamu akan kehilangan pemimpin, kamu akan kehilangan orang-orang yang tadinya memberikan dirinya, membimbing kamu, menasehatimu, menolongmu. Tapi karena nasihat-nasihatnya tidak engkau dengar, engkau akan kehilangan mereka. Yang kedua dikatakan bahwa, masih ayat 22 bagian B, "Dan para kekasihmu akan diangkut tertawan." Engkau bahkan mungkin kehilangan orang-orang yang engkau kasihi, sebab engkau tidak tahu bagaimana cara membangun hubungan dengan mereka. Engkau tidak tahu bagaimana cara menjaga hati mereka. Hubunganmu rusak. Mestinya tadi bisa diperbaiki ketika engkau mau dinasehati, mau mendengarkan pengajaran, mau dimuridkan. Tapi sekarang semuanya sirna. Engkau kehilangan pemimpinmu, gembalamu, pemimpin rohanimu. Engkau kehilangan orang-orang yang engkau kasihi dari kehidupanmu. Lalu yang berikutnya dikatakan apa?
Ayat yang ke-23, hai engkau yang diam di gunung Lebanon dan yang bersarang di pohon-pohon aras, betapa engkau akan mengeluh ketika kesakitan menimpa engkau. Kesakitan seperti yang ditanggung perempuan yang melahirkan. Yang ketiga adalah penderitaan yang luar biasa. Ada sakit hati, ada sakit jiwa kita, merana. Oleh karena selama ini kita memelihara kebebalan. Ada sebuah ganjaran yang betul-betul membuat kita terpuruk, membuat kita down. 3 hal ganjaran bagi orang bebal menurut bacaan kita pada hari ini. Yang pertama, engkau kehilangan orang-orang yang selama ini mau menasihatimu. Yang kedua, engkau kehilangan orang-orang yang mengasihimu. Engkau mungkin punya komunitas yang selama ini sangat mengasihimu, tapi mereka berkata, percuma bicara dengan dia. Dan yang ketiga, engkau akan mengalami sakit yang luar biasa, penderitaan yang luar biasa. Saudaraku, hindari itu semuanya. Milikilah hati yang mudah diajar, hati yang taat, hati yang mudah dibimbing. Teachable heart. Tuhan menolong kita semuanya. Kaulah harapan